Pada akhir masa kepemimpinan pemerintahan, Prabu Airlangga berupaya meneruskan estafet kepemimpinannya dengan menempatkan putrinya sebagai Mahamenteri Ihino yang mempunyai kedudukan tertinggi setelah raja, yaitu Dewi Sanggrama Wijaya, dipersiapkan menjadi pengganti penguasa Kahuripan. Namun ternyata beliau menolak menjadi raja dan memilih menjalani hidup sebagai pertapa pada tahun 963. Dewi Sanggrama Wijaya yang disebut dengan nama Dewi Kili Suci disebut juga sebagai Putri Keding, yaitu seorang perempuan yang memiliki kesucian. Akibat penolakan putrinya, Prabu Airlangga kemudian memilih mengutus Empu Barada datang ke Pulau Bali. Tercatat di dalam Prasasti Batu Madeg 963 Saka tahun 1041 Masehi, Empu Barada datang ke Pulau Bali menemui kakaknya Empu Kuturan di Silayukti sebagai utusan Raja Prabu Airlangga. Empu Barada minta kepada Empu Kuturan agar salah satu putra Prabu Airlangga bisa dinobatkan menjadi raja di Pulau Bali. Permohonan itu ditolak oleh Empu Kuturan karena di Bali telah naik tahta adik Prabu Airlangga, yaitu Marakata. Akibat penolakan, Prabu Airlangga akhirnya mengambil keputusan membelah dan membagi kerajaannya menjadi dua. Kerajaan Kahuripan akhirnya menjadi dua kerajaan baru, Panjalu dan Jenggala. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam Serat Calonarang, tercatat pula di dalam Negara Kertagama dan Prasasti Turun yang dua, dan juga tertulis di Prasasti Batu Tulis yang terletak di sebelah selatan Pura Agung Kili Suci, yang bunyinya, "Aku telah mampu membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala." Kerajaan yang dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Di sebelah barat dari Sungai Berantas adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Panjalu dengan ibu kota Daha. Sementara di sisi timur dari Sungai Berantas adalah wilayah Kerajaan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan. Bertemu kembali dengan kami, Awol channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Kerajaan Panjalu dan Jenggala adalah kerajaan yang berdiri di Jawa Timur. Kerajaan ini merupakan pecahan dari Kerajaan Kahuripan yang dulu diperintah oleh Prabu Airlangga. Ibu kota Kerajaan Panjalu berada di kota Daha, yaitu di daerah Kediri. Sementara ibu kota Jenggala adalah Kahuripan yang terletak di lembah Gunung Penanggungan sekitar Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jawa Timur. Tujuan dari Prabu Airlangga memecah kerajaannya menjadi dua adalah agar tidak terjadinya perselisihan di antara dua anak laki-lakinya yang sama-sama ingin berkuasa atas tahtanya.
Dengan telah dibaginya kedua kerajaan dan diberikan kepada masing-masing anaknya, diharapkan kedua anaknya tersebut bisa hidup memimpin kerajaannya masing-masing. Kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapanji Garasakan yang beribu kota di Kahuripan, sementara kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya. Pada awal berdirinya kedua kerajaan tersebut, kerajaan Jenggala mengalami pertumbuhan yang sangat pesat karena memiliki kawasan ekonomi yang merupakan muara dari Sungai Berantas, memiliki tempat-tempat yang memungkinkan untuk kerajaan mendapatkan kemakmurannya. Kesuksesan yang didapat oleh kerajaan Jenggala tidak terlepas dari peran Mapanji Garasakan yang pandai mengatur pemerintahan dan aktif melakukan diplomasi ke berbagai daerah wilayah, dan perkembangan kerajaan Jenggala dapat dilihat dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, ekonomi, budaya, dan di dalam bidang ekonomi kerajaan pernah menguasai jalur-jalur perdagangan sungai. Sri Maharaja Mapanji Garasakan adalah raja pertama kerajaan Jenggala yang memerintah sejak tahun 1042 Masehi sampai 1052 Masehi. Berdasarkan prasasti turun yang 1044 Masehi diketahui raja pertama Jenggala adalah Sri Maharaja Mapanji Garasakan. Wilayah kekuasaan kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang, delta Sungai Berantas dengan pelabuhannya di Hujung Galuh, Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Sementara di kerajaan Panjalu atau Kediri, Sri Samarawijaya adalah raja pertama dari kerajaan Kediri. Pemerintahannya dimulai pada tahun 1042 Masehi saat kerajaan Kahuripan dibelah menjadi dua. Sri Samarawijaya memiliki gelar lengkap yaitu Sri Samarawijaya Dharma Suparna Wahana Teguh Udungga Dewa. Berdasarkan prasasti Pamuatan dan prasasti Gandakuti, Raja Samarawijaya naik tahta di saat Prabu Airlangga turun tahta menjadi seorang pendeta. Berbeda dengan pemerintahan Sri Maharaja Mapanji Garasakan yang meninggalkan banyak prasasti, banyak catatan-catatan, pemerintahan Raja Sri Samarawijaya dikenal sebagai masa kegelapan karena pada masa ini tidak ada bukti prasasti sama sekali. Dalam perkembangannya, kerajaan Jenggala memiliki bandar dagang yang teramai di Pulau Jawa kala itu. Ini yang membuat kerajaan Jenggala lebih makmur dibandingkan kerajaan Panjalu. Posisinya yang menguasai muara Sungai Berantas memudahkan kerajaan Jenggala mengatur perdagangan di Sungai Berantas.
Dikisahkan kerajaan Jenggala memiliki daerah dengan lumbung padi terbesar di masanya. Diketahui pula kerajaan ini memiliki pusat pemerintahan, pusat militer, fasilitas umum dan memegang kendali pada perkembangan bandar dagang di aliran Sungai Porong. Di bawah masa pemerintahan Sri Maharaja Mapanjigarasakan yang memerintah pada tahun 1042 sampai 1052 Masehi, kerajaan Jenggala mengalami kemajuan besar. Bila dibandingkan dengan kerajaan Kediri, perekonomian Jenggala tumbuh pesat. Jenggala menguasai sungai-sungai bermuara termasuk bandar dagang di Sungai Porong. Bandar dagang di Sungai Porong menjadikan kerajaan Jenggala dikenal luas. Bandar dagang di Sungai Porong ini merupakan pelabuhan besar di masanya dengan pajak murah dan kantor-kantor dagang berjejer, membuat suasana sangat ramai. Kantor dagang ini mengurusi pendapatan dari palawija, emas, gading, perak, dan kerajinan tangan yang disukai orang-orang Arab, orang-orang China, dan juga orang-orang India. Bandar dagang di Sungai Porong milik kerajaan Jenggala kerap kali didatangi juga oleh pedagang-pedagang asal Afrika, Thailand dengan mengimpor beras, kayu cendana, kayu gaharu, dan bunga-bunga kering seperti kenanga dan melati. Melalui bandar dagang di Sungai Porong inilah nama kerajaan Jenggala kian termasyhur. Bahkan bandar dagang ini menjadi yang terbesar setelah Bandar Sriwijaya di Sumatera Selatan kala itu. Hal inilah yang akhirnya memicu perselisihan dengan kerajaan Kediri yang didirikan oleh Sri Samarawijaya atas pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh ayahanda beliau berdua, yaitu Prabu Airlangga. Posisi kerajaan Jenggala yang strategis adalah penyebabnya. Suatu kerajaan hanya menguasai sungai tanpa muara adalah hal yang nihil. Begitupun dengan gambaran kerajaan Jenggala di sisi pertanian. Hasil pertanian yang melimpah tapi diiringi memiliki pasar yang dapat untuk menjual hasil pertaniannya. Hal yang terbalik terjadi pada kerajaan Panjalu atau Kediri yang tidak bisa memasarkan hasil pertaniannya dan sangat tergantung kepada Jenggala. Perselisihan pun terjadi dan sejak itu terjadilah peperangan antara Panjalu dan Jenggala. Akhirnya pembagian kerajaan yang dilakukan oleh Prabu Airlangga untuk kedua putranya agar tidak berebut kekuasaan ternyata sia-sia. Pasalnya kerajaan Jenggala dan Kediri mulai terlibat peperangan antar mereka. Perang saudara yang ingin menguasai keseluruhan wilayah kerajaan. Panjalu dan Jenggala terus terlibat peperangan antar mereka dan sama-sama saling menginginkan sebagai penguasa tunggal atas wilayah keseluruhan bekas kerajaan Kahuripan. Bertahun-tahun mereka berperang, saling menyerang, saling menguasai.
pada awalnya mula-mula kemenangan berada di pihak Jenggala, di mana pada tahun 1044 Masehi, Mapanji Garasakan menetapkan desa Turun Hyang sebagai Sima Swadandra atau daerah perdikan, karena para pemuka desa tersebut setia membantu Jenggala melawan Kediri. Dalam prasasti Kembang Putih disebutkan, Raja Sri Mapanji Garasakan menceritakan tentang kejadian Kembang Putih yang menyerang istana kerajaan Jenggala. Kembang Putih merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Panjalu yang berperang dengan kerajaan Jenggala. Pada tahun 1052 Masehi, Mapanji Garasakan memberikan anugerah untuk desa Malenga karena membantu Jenggala mengalahkan Aji Linggajaya, Raja Tanjung. Aji Linggajaya ini merupakan raja bawahan Kediri. Piagam yang berkenaan dengan peristiwa tersebut dikenal dengan nama Prasasti Malenga. Dari peninggalan-peninggalan prasasti yang ada, diketahui bahwa kerajaan Jenggala pada awalnya memang meninggalkan banyak prasasti, sementara kerajaan Panjalu berada dalam sisi kegelap tanpa ada peninggalan satupun prasasti. Namun pada tahun 1052 Masehi terjadi satu peristiwa yang sangat tidak terduga, tertuang di dalam prasasti Banjaran yang mengisahkan tentang putra mahkota Jenggala yang bernama Ahlanjung Ahyes yang melarikan diri ke hutan Marsma karena ibu kota Jenggala, yaitu Kahuripan, sedang diserang oleh musuh. Ahlanjung Ahyes kemudian berhasil kembali merebut tahta Jenggala berkat bantuan para pemuka desa Banjaran. Dari prasasti yang tertulis dalam prasasti Banjaran, kita bisa memperkirakan bahwa pada tahun 1052 Masehi, ibu kota Jenggala yaitu Kuripan diserang oleh musuh dan Prabu Sri Maharaja Mapanji Garasakan kemungkinan tewas di tahun tersebut. Musuh Jenggala yang paling kuat saat itu adalah Kadiri. Namun tidak diketahui dengan pasti apakah Raja Kadiri saat itu masih Sri Samarawijaya atau bukan. Siapakah yang menyerang kerajaan Jenggala saat itu? Bagaimana kelanjutan pemerintahan kerajaan Jenggala? Dan bagaimana pula pemerintahan yang ada di Panjan? Tunggu tayangan kami selanjutnya. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.